can do it! Come on, Sage! Fuck! Sage! Kembali lagi bersama Uje Manje. Bagaimana kabar kalian? Semoga hal baik selalu menyertai dan hal buruk bisa kita lewati. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Boonleg. Film ini menceritakan tentang Diego dan Sage, pasangan muda yang tanpa sengaja menyewa satu villa yang sama dengan pasangan lain di sebuah tepi danau yang terpencil. Awalnya, rencana liburan romantis Diego dan Sage berjalan lancar, tapi setelah berbagi tempat dengan orang lain, seketika berubah menjadi permainan psikologis berbahaya yang penuh dengan gairah tipu daya dan kekerasan, hingga rahasia kelam di tempat itu pun terungkap. Lalu, bagaimanakah nasib Diego dan Sage selanjutnya? Langsung saja ini dia, kisahnya. Fuck yeah! Come on! Kisah berawal dari 15 tahun yang lalu. Sepasang kekasih berlari dalam keadaan tanpa busana, diteror oleh seorang sosok misterius yang memburu mereka dengan busur panah. Sang pria menjadi target pertama, sebuah panah melesat dan menembus punggungnya hingga keluar di dadanya. Sedangkan sang wanita yang panik melihat kekasihnya, tidak menyadari langkahnya yang salah. Itulah tragedi yang kemudian dikenal sebagai kisah Boonleg, sebuah legenda lokal yang tengah diceritakan Diego kepada Sage ketika mereka berkendara. Diego telah menyiapkan sebuah liburan romantis dengan menyewa rumah mewah yang terletak di pinggir danau terpencil. Ia bahkan menyimpan sebuah rencana besar, kejutan lamaran untuk Sage. Sesampainya di rumah itu, mereka langsung masuk dan mulai menjelajahinya. Sage terpukau dengan kemewahan tempat tersebut. Namun di antara keindahan yang ada, satu hal menarik perhatiannya, pintu kayu tua yang terkunci rapat di ujung rumah. Usai berhubungan, Sage tampak belum sepenuhnya puas dengan Diego. Dan di saat itulah tiba-tiba datang sepasang kekasih lain, Will dan Cindy. Keduanya mengaku bahwa mereka juga telah menyewa rumah itu untuk minggu yang sama. We also booked this house for the weekend. Mereka pun tampak kebingungan. Bagaimana pemilik rumah bisa menyewakan tempat yang sama kepada dua pasangan sekaligus? Will dan Diego sempat berniat menentukan siapa yang berhak tinggal melalui suite gunting batu kertas. Namun Cindy menawarkan solusi yang lebih dewasa, mereka berbagi tempat saja. Bila nanti salah satu pasangan merasa tidak nyaman, barulah suite digunakan. Just agree that if at any point any of us feel uncomfortable or weird, you guys can do your little rock, paper, scissors game. Meski baru saling mengenal, keempatnya dengan cepat menjadi akrab. Mereka menghabiskan waktu bersama di tepi danau, menikmati suasana yang tenang. Setelah itu, Cindy dan Sage duduk santai sambil berbicara. Sage bercerita bahwa Diego dulunya adalah dosen sastra yang kemudian berhenti mengajar untuk menjadi penulis, meski karirnya begitu-begitu saja. Dan kini Sage lah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Cindy membalas dengan ceritanya sendiri. Ia dan Will telah saling mengenal sejak kecil, namun baru berpacaran sekitar 8 tahun. Tapi hubungan mereka tidak disukai oleh ayah Cindy. Yeah, my dad never really took to Will. I wish I was attracted to Harmless. Sementara itu, Diego sedang menyiapkan cincin lamaran ketika Will tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Will sempat mengajak Diego untuk lari pagi bersama, namun tawaran itu ditolak. Hey, oh man, you gotta stop doing that. Dan ketika Will tanpa sengaja melihat cincin yang dipegang Diego, ia langsung meminta maaf bila kehadirannya dan Cindy sedikit mengganggu rencana Diego. You just give me a heads up, and I'll make sure we get out of your way, okay? Cool, yeah, thanks. The day after tomorrow? At like sunset? Keesokan harinya, Cindy mulai menggoda Diego dengan alasan meminta bantuan di kamarnya. Diego mengikutinya tanpa curiga, namun begitu sampai di sana, Cindy hanya memintanya mengambil pakaian dari dalam kopernya. Situasi berubah panas ketika Cindy membuka handuknya dan bersiap mengenakan pakaian dalam itu. Diego yang melihat keadaan tidak nyaman itu segera memutuskan pergi sebelum terjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Siang harinya, Cindy dengan sengaja membuat Sage cemburu. Ia mengatakan bahwa Diego sempat melihatnya hanya memakai handuk, bahkan mungkin lebih dari itu. Diego saw you in a towel? Well, he might have seen a little bit more than that, but it was my fault. Tidak lama kemudian Diego datang dan Cindy pergi.
Sage mulai merasa ada aura buruk dari pasangan itu. Ia kemudian meminta Diego agar mereka segera pergi dari rumah tersebut. Namun, Diego memohon agar mereka bertahan sampai Cindy memperkenalkannya kepada penulis favoritnya, yang kebetulan adalah temannya Cindy. Please, I really need this. Okay. Malam harinya, Will mengajak mereka semua untuk membuka 3 pintu kayu tua yang tergembok. Ia membawa pemukul daging untuk membuka gembok model lama tanpa merusaknya. Ketika pintu pertama berhasil dibuka, mereka langsung disambut pemandangan mengejutkan. Sebuah kamar penuh dengan seks toy dan peralatan BDSM. No, we're good. Actually, we're done. Let's go, Sage. You wanna go? Yeah, let's Fuck go. yeah. Mereka pun melanjutkan membuka pintu kedua. Kali ini, di dalamnya terdapat papan Ouija, papan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Kalau di Indonesia konsepnya mirip dengan jelangkung. Diego pun langsung memperhatikan beberapa potongan koran yang menempel di dinding. Saat dibaca, semuanya mengarah pada satu fakta, rumah yang mereka tempati adalah milik pasangan yang menghilang 15 tahun lalu di daerah Bone Lake. Hal itu membuat mereka tidak melanjutkan membuka pintu yang ketiga. You guys don't want door number 3? I vote for locking these doors and pretending we never went in. Keesokan harinya, Will tiba-tiba melamar Cindy di hadapan Diego dan Sage. Namun Diego justru terlihat kesal dan marah karena cincin yang digunakan Will untuk melamar ternyata adalah cincin peninggalan neneknya, cincin yang hendak ia gunakan untuk melamar Sage sore itu. Diego pun langsung memanggil Will untuk berbicara empat mata. Can I talk to you? Can't wait till after the toast? No, you can't. Wait, I want to talk right about now. I mean, this is kind of a bad time. Can we do It's this? just definitely can't wait. Dalam percakapan itu, Diego sangat marah atas tindakan Will yang mencuri cincinnya. Will berusaha membuat alasan menyentuh dan meminta Diego menunggu sampai akhir pekan untuk mengembalikannya. Diego pun masih tidak dapat menerima itu, ia hendak pergi tapi Will memberi solusi lain. I'll make sure that Sin gets Edmund Kearns to read your writing. I know that doesn't make up for what I did. Usai kejadian itu, Diego menjadi tidak fokus ketika diajak bicara. Sage pun berniat membalas kebaikan Will dan Cindy dengan berbelanja bahan makanan untuk mereka semua. Will menawarkan diri untuk mengantar Sage, sedangkan Diego diminta Cindy tinggal di rumah untuk membantunya membersihkan sisa sarapan. Dalam perjalanan, Will mencoba menanamkan rasa curiga pada Sage. Ia mengatakan bahwa Diego sepertinya memiliki ketertarikan pada Cindy. Sage pun menolak percaya. Will kemudian mengatakan bahwa Diego pernah bercerita kalau Sage tidak pernah puas saat berhubungan dengannya. Padahal Diego sama sekali tidak pernah mengatakan hal itu. Dari sana, Will mulai menawarkan dirinya untuk memberi Sage sebuah kepuasan. I think you're lonely. I think you know that I could be that for you. Sedangkan di rumah, Cindy kembali mencoba menggoda Diego. Ia mendekat dan mulai menyentuhnya. Namun Diego mencoba menghindar. Cindy justru menanggalkan celana dalamnya lalu melepas seluruh pakaiannya di depan Diego. Ia mulai mendekat perlahan dan berbisik, "Kamu punya izin menyentuhku." Kita kemudian ditunjukkan sebuah fakta mengejutkan, Will dan Cindy adalah pemilik rumah itu. Mereka memiliki CCTV di setiap sudut ruangan, dan saat Diego dan Sage pertama kali tiba di halaman rumah, Will dan Cindy sempat panik dan terburu-buru merapikan rumah. It felt like you're going a really long time. I don't feel like we were gone for that long. Hal itu akan membuat malam ini semakin kacau. Diego dan Sage mulai terbawa oleh manipulasi Will dan Cindy. Sage terlihat sedih sendirian di kamar. Sampai kemudian Cindy datang dan menawarkan jalan keluar, dengan mengajak Sage meminum pil ekstasi bersamanya. Molly? 1, 2, 3. Sementara itu Diego dan Will membicarakan hal yang kurang lebih sama. Diego lalu meminta cincinnya untuk segera dikembalikan. Tidak lama kemudian Sage dan Cindy muncul sambil menari-nari melewati mereka. Mereka kemudian keluar rumah, berlari menuju danau, dan mandi hujan-hujanan di sana. Dan saat di dalam danau, Sage merasakan kakinya menyentuh sesuatu, sebuah mobil yang tenggelam di dasar danau. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Sage bertanya pada Cindy tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Cindy dan Diego. What happened with you and Diego? Sin, I need to know. Diego semakin khawatir pada Sage. Ia memutuskan menyusul ke danau, meski sempat ditahan oleh Will.
Di danau, Diego hanya menemukan pakaian Sage, yang ternyata Sage sudah kembali ke rumah lebih dulu. Tidak lama kemudian, Diego justru bertemu dengan Cindy yang sendirian. Diego, Where's Sage? somewhere out here. Sage! Diego pun kembali ke rumah sambil terus diikuti oleh Cindy. Di rumah, ia akhirnya menemukan Sage. Saat mereka mencoba berbicara, tiba-tiba listrik di rumah padam. Why would you say that? Oh, shit. Diego, I need to tell you something. What? Oh my god. Dan beberapa detik kemudian, Will dan Cindy masuk ke kamar mereka. Diego berniat memeriksa panel listrik, tetapi Will menahannya. Karena Diego terus memaksa, Will akhirnya memutuskan ia sendiri yang akan memeriksanya. Setelah Will pergi, Diego meminta Cindy memberi mereka waktu untuk bicara berdua. Cindy keluar, namun ternyata ia dan Will diam-diam menguping dari balik pintu. Dari sana terdengar percakapan Diego dan Sage yang berubah menjadi pertengkaran. I know that there's something going on between you and Sin. Did you fuck her or not? I swear to God, I didn't. I don't believe you, Diego. Ketika Diego memanggil Will dan Cindy untuk membantu mencari Sage, Sage sebenarnya bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia memang mulai curiga dengan perilaku Will dan Cindy yang terasa manipulatif. Sage ingin segera pergi, namun kunci mobil Diego hilang, kemungkinan besar diambil oleh Will. Ada satu lagi yang masih mengganggu pikiran mereka, satu pintu kayu tua yang belum mereka buka. Room number 3. Are you sure about this? Saat akhirnya mereka masuk, semuanya menjadi jelas. Rumah itu memang milik Will dan Cindy. Mereka telah memata-matai Diego dan Sage sejak awal. Bahkan mereka pernah melakukan permainan manipulatif yang sama kepada pasangan-pasangan lain sebelumnya. Sage meminta Diego menghapus semua rekaman dan data mereka. Okay. Well done. Well played. Diego pun menuntut kunci mobilnya dikembalikan, karena menurutnya Will dan Cindy telah kalah dalam permainan mereka sendiri. Fair enough. Namun saat mereka mencoba pergi, Will berdiri di luar mobil dan mencoba meyakinkan Diego bahwa Sage telah berhubungan dengannya saat mereka pergi belanja. Diego sempat bimbang, namun Sage meyakinkannya bahwa itu tidak benar. Dan tepat ketika mobil akan melaju, tiba-tiba Diego dan Sage terbangun dengan tangan dan kaki terikat lakban. Will sudah menggunakan ponsel Diego untuk memesan paket liburan ke Florida, agar kematian mereka nanti terlihat seperti kecelakaan di perjalanan. Why are you telling us all of this? Cindy kemudian menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia dan Will adalah kakak beradik pemilik rumah itu. Mereka selalu bersama sejak kecil, dan kedekatan itu berubah menjadi hubungan terlarang. Suatu hari, ibu mereka memergoki keduanya berhubungan di kamar. Ketika sang ayah mengetahui hal itu, ia memukul mereka. Dan sejak saat itu, Will dan Cindy membunuh kedua orang tuanya dan membuang jasad mereka ke danau. Sama seperti 6 pasangan lain sebelum mereka. You figured it out? Will dan Cindy lalu meninggalkan Diego dan Sage berdua dan memantau mereka melalui CCTV. Begitu ikatan mereka terlepas, Diego menyuruh Sage melarikan diri, karena kakinya sakit akibat tabrakan sebelumnya. Melihat Sage mencoba kabur, Cindy pun segera mengejar. Di dapur, keduanya terlibat perkelahian sengit. Sage berusaha meraih pisau, tetapi Cindy berhasil menguasai senjata itu. Saat pisau hendak ditusukkan ke tubuhnya, Sage memecahkan gelas ke kepala Cindy. Baby? Hey! Will segera keluar untuk mengejar Sage, sementara Cindy mengambil pisau dan mulai mencari Diego di dalam rumah. Will menemukan Sage ketika Sage hendak kembali ke rumah untuk menolong Diego. Dengan gaya sadis bercampur kepercayaan diri yang berlebihan, Will memberi kesempatan Sage membunuhnya menggunakan kampak yang ia bawa. Sage hanya terdiam. Ketika kesempatan kedua diberikan, Sage akhirnya mengayunkan kampak itu. You can do it! Come on, Sage! Fuck! Sementara itu, di dalam rumah, Cindy menemukan Diego yang tertatih mencoba melarikan diri. Saat Cindy hendak menusuknya, Diego memukulnya dengan tongkat penyangga. Cindy pun terjatuh namun berhasil menusukkan pisau ke pahanya.
Di sisi lain Will memburu Sage sambil membawa gergaji mesin. Ia berteriak memanggil Sage di tengah gelapnya malam. Di waktu yang sama, Cindy terbangun dan mulai mengikuti jejak darah Diego menuju tepi danau. Saat Cindy perlahan mencari, Diego menusuk kakinya dari bawah dermaga. Diego pun kembali mencari Sage, namun malah bertemu Will. Ia berniat membunuh Diego dengan gergaji mesin, tetapi tiba-tiba Sage datang dari belakang menghantam kepala Will dengan kampak. Diego dan Sage memutuskan untuk pergi menggunakan perahu, karena kedua mobil sudah rusak akibat insiden sebelumnya. Namun saat mereka tiba Cindy sudah tidak ada. Dan ketika perahu mulai bergerak, Cindy tiba-tiba melompat ke dalam perahu sambil membawa pisau. Sage mengemudikan perahu sementara Diego berusaha menahan serangan Cindy dengan kampak. Diego berhasil memojokkannya hingga hampir terjatuh ke air. Ketika Cindy mencoba naik kembali, Diego mengayunkan kampak dan memotong jari-jari tangannya. Namun mimpi buruk itu belum berakhir. Cindy muncul kembali dari sisi perahu, mencoba meraih mereka dengan sisa tenaga. Diego kembali mengayunkan kampaknya, dan kali ini menghantam tepat di wajah Cindy. Saat Sage menyalakan mesin perahu, baling-baling itu menyambar tubuh Cindy. Dan dalam hitungan detik, air danau menjadi merah. Film ditutup dengan Diego menatap jari-jari Cindy yang terpotong. Ia mengambil cincin peninggalan neneknya dari sana. Dan di atas perahu yang bergerak menjauhi danau terkutuk itu, Diego akhirnya melamar Sage. Dan film pun selesai. Pada akhirnya, dari segala kengerian yang terjadi, hanya satu hal yang bertahan. Cinta yang berhasil melewati batas antara hidup dan kematian. Dan di tengah gelapnya malam, Diego dan Sage akhirnya menemukan harapan baru untuk hidup yang belum sempat mereka mulai. Bone Lake tidak hanya memberi mimpi buruk, tetapi juga memberi akhir yang tak pernah mereka bayangkan. Saya UJ Manje, mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan sampai lupa makan, minum, mandi dan juga subscribe.